gitu. Kita lanjutkan Ibrahim. Ini sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, masih menyempatkan hadir pada acara launching Kecamatan Baranti, insya Allah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terwujudnya lingkungan dan budaya pesantren yang beriman, berprestasi, religi wal jamaah. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. Kemudian yang keenam, meningkatkan profesionalisme. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan pembinaan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibawakan oleh Al-Ustaz Effendi SAG MP. Kegiatan yang kami adakan ini, ya Allah, ya Nur, yang berkomitmen melanjutkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan pelayanan sesuai amanah Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjaga kultur adat istiadat cerai-berai. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala khatam. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap. Yang saya hormati, saya muliakan Andre Gurutah Kiai Haji Muhammad Asri Kasman LC, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hurratul Usqa, dan Andre Gurutah Haji Sahrudin Tayyib. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Camat beserta seluruh unsur Tripika, Pak Lurah, Ibu Lurah, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak sempat sebutkan namanya satu persatu, yang patut kita ucapkan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita persembahkan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya muliakan, pesantren ini kita dirikan tentu punya alasan. Alasannya salah satunya dari banyak alasan. Saya terinspirasi dari Pak Pesan Andri Gurut Tekali Sidindring. Waktu masih kolom ke pesantren, pesan itu disampaikan ke guru kepada saya, tahu sisa buat sirah ratuna sirah 1992. Saya kelas 2 alif. Melo tamar malah pada ye. Lau kak sita guru tak. Meka melo pun si ceramah. Natanai kak guru mah kada aga masa di mempau. Mah kada ka kaji sa di koyasa globalisasi. Kalau ya itu bu membahas pakai ceramah. Nah podana maka dair yolo tahu maka tulak dak mitau
ukusitangi. Ito nga sirap lo na doon. Iryo nasa tawi mo makala dan ito ukusitangi ima pokoi na waja sitangi masulitam bulana. Aku biko yasa po nakada iryo lo. Iya kong kato aja makalukpo. May mga ribi na podataw na nakadendri mano kulo bula aja makadapu kuruto aja kasita. Tapi makakoi na waja teh sitangi tama bulana nakadaka. Pik masuk ni rupuan aku ni kutu televisi. Kemana ni nasa dokter sitam? Menonton ku papuli masyarakat cipa-cipa si tato. Apalagi kalau pernah menonton nasa si tamana ni iwaja nasa si tang itu. Iwaja yang di televisi maka soli ni patama boleh. Tetapi zaman semakin hari semakin berkembang, bini canggih betin atau makokoi. Dia nanya wajah si tangi tamu boleh, lagi wajah si tangi ni perkantu. Nah ini HP, di mancing di malaikat, di mancing seta, kui pancing seta. Nah, inilah yang merusak anak-anak kita sekarang, bapak-bapak dan ibu. Ini nanya makokoi biasa, ikut tolong macul, telamu kemasantuk. Imakoko anak imakyo yang kamu inacule ya, dan dampaknya itu ada merusak matanya, ada yang rusak. Dan saya sebagai guru di pesantren Pak merasakan sekali. Ya gong anak baru-baru tahu pesantren, namun je macam mata betabe itu, ajuan nale jagi aja. Saya biasa itu cari-cerita ibu ajidar di belakang. Saya biasa cari-cerita di Gasebu. Nah, ibu dana berada nak kedai. Iya rona nak ikut bunga tahu pesantren. Nobi udah kada budar. Tadi ngajut tadi pun mereka tadi pun bapakku. Gitu. Anak-anak sekarang ini kita sudah rasakan beberapa tahun. Pada saat itu saya berpikir bagaimana caranya ini menyelamatkan anak-anak ini. Iya biasa ini maka kita ke geruta. Nanya nanya mako, koi ajuan nana lejai guru nak lagi. Iya biasa dia kuis deh pak, wei napai napa sulah kaki mata guru telari ni maka cukup. Nah, karena napa guru kita matata beretika, napa guru ki guru tau kuis deh. Nah, sehingga kita masuk di pesantren ya tidak seperti anak-anak sekarang masuk di pesantren. Inilah kira-kira yang menjadi di kepala saya Pak Kandap, Pak Wakil, sehingga saya terinspirasi dengan yang saya cintai Ibu Nur Sani. Mana Ibu Nur Sani? Lambang. Tentu lambang itu dibikin punya nama ini. Kenapa Lapokolongi? Saya sudah mendengarkan berita nak kerana ini kau jadi Ustaz Sui dengar Lapokolongi. Ada bahasa seperti itu. Dari pihak keluarga juga awalnya ada serutan. Kenapa itu? Kenapa bukan nama orang tua kita? Kenapa Lapokolongi? Ceritanya begini Pak. Saya menulis sejarah pesantren Al-Uratul Uska. Aga pas sebenarnya di grup tekalisi dendring nokku binti natar pesantren. Salah satu alasannya itu maka di Guruta di Benteng ada penyebar Islam yang namanya Lapokolongi, ada kuburannya di Benteng. Di Benteng ada penyebar Islam Lapokolongi, maka saya mendirikan pesantren Al-Uratul Uska di Benteng. Saya adalah pelanjutnya Lapokolongi. Guruta bilang begitu, sehingga mendirikan pesantren di Benteng. Itulah yang menginspirasi saya. Kalau Guruta menempatkan pesantren Al-Uratul Uska di Benteng yang bersebelahan dengan makamnya Lapokolongi, maka saya anak guruna Kalisi Dendring mengambil nama Lapokolongi sebagai nama pesantren. Tepuk tangan. Jadi ini pesantren adalah sebuah produk indigenous dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga pendidikan pertama dan utama yang lahir merupakan produk asli orang Indonesia. Ulama-ulama Nusantara itu adalah pondok pesantren. Sekalipun dalam sejarah sebenarnya ada 3 pendapat yang berkaitan dengan lahirnya pondok pesantren.
Tetapi kita yakin bahwa pondok pesantren ini lahir dari ikhtiar ulama-ulama Burda yang lalu, dan hari ini pondok pesantren tidak pernah berhenti sampai hari ini mencetak kader-kader bangsa. Oleh karena itu tepat di bawah pemerintahan Jokowi kemudian memberikan penghargaan, dan insya Allah lembaga pondok pesantren di Kementerian Agama akan berada di bawah eselon 1. Hari ini Pak Wakil perlu kita sampaikan, untuk lembaga pendidikan itu berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, menangani pendidikan pondok pesantren, kemudian menangani pendidikan madrasah, kemudian juga menangani pendidikan agama Islam yang ada di sekolah umum. Pendidikan ke depan bukan lagi pendidikan pesantren ini dimulai di tingkat SMP, tapi lebih awal lagi dimulai dengan tingkat SD, sehingga pembinaan kepada anak-anak kita ini tadinya hanya SMP masuk pesantren, sekarang SD pun sudah ada pendidikan dasar agama yang lebih mendalam lagi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita tahu sekarang bahwa kondisi Kabupaten Sidrap, kita bersyukur bahwa di mana-mana sekarang ada pesantren. Kalau dulu angkatan saya tidak ada yang mau masuk pesantren, Pak. Dibilangin saja itu anak kan begitu, ya. Jadi nanti sekolah-sekolah negeri semua penuh, baru bisa masuk pesantren. Sekarang terbalik. Sekarang justru sekolah-sekolah negeri yang kewalahan cari murid, malah justru pesantren sekarang ini yang menolak murid, ya. Saya biasa berkelakar saja, saya bilang ada baiknya juga ini halo-halo dengan narkoba ini ada di Sidrap. Orang yang membesarkan anaknya pesantren. Karena saya biasa ketemu orang, Pak, kenapa Bapak masukkan di pesantren? Gaji nasib Pak halo-halo. Megatona serta narkoba sini nana sama pemula anakku apoku lo pertama mana menasa pesantren. Jadi ini adalah salah satu indikasi daripada para orang tua bahwa dia sangat khawatir dengan keadaan lingkungan yang ada pada saat ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada dulu yang namanya Pak di dalam satu sekolah yayasan itu, sehingga semua pembelajarannya mulai dari pembelajaran umum sampai kepada pembelajaran agama. Tanggal berapa ini hari ya? Tanggal 5 bulan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini 4 Rajab 1443 Hijriah resmi dibuka pesantren Lapa Kalongi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Bagus. Ini. Dipersilakan untuk kembali ke tempatnya karena masih ada acara lagi. Setelah pesantren ini dimulai pembangunannya sejak tanggal 9 bulan 9, alhamdulillah hari ini pemerintah Kabupaten Sidrap serta Kepala Kantor Kementerian Agama datang untuk meresmikan secara resmi. Nah, mungkin bisa dijelaskan hal yang mendasari ya, sehingga dibangunnya mungkin atau digagas pesantren ini atau sekolah dasar berbasis pesantren ini seperti apa? Ini dilakukan sebenarnya karena saya pribadi melihat anak-anak usia dini saat ini yang istilahnya sekarang ini tidak, dulu kan ada istilah kurang ajar itu karena kurang pengajaran, tapi sekarang ini tidak ada lagi anak-anak yang kurang ajar karena sudah banyak sekolah
banyak sekolah yang beri pengajaran, tapi yang ada sekarang salah ajar. Apa yang membuat anak salah ajar karena media sosial. Mereka berkecimpung dengan HP-nya sehingga apa yang dia lihat di HP itu yang dia mempraktikkan. Nah, keberadaan pesantren ini saya berharap bisa mengurangi intensitas anak-anak dengan HP-nya. Makanya saya istilahkan dengan sekolah dasar berbasis pesantren. Jadi perencanaannya ke depan nanti sekolah dasar di sini dalam bentuk madrasah ibtidaiyah itu kita akan format belajar sampai sore. Nah, jadi dalam sampai sore itu makanya saya istilahkan juga semi pesantren. Nah, tapi suatu ada juga nanti kita siapkan, makanya ada asrama yang disiapkan. Jadi anak-anak diajak untuk bermalam mungkin 1 kali 1 minggu. Itu untuk diajar amalan-amalan ibadah sunnah yang penting, misalnya sholat tahajud, hafal Quran dan lain sebagainya. Itu sih harapannya. Doa tak semua supaya bisa terwujud. Tentu yang pertama saya apresiasi kepada Pak Dr. Wahidin yang telah memperkara saya ini, dan ini adalah sesuatu yang berbeda. Kalau dulu itu anak-anak masuk pesantren itu di tingkat SMP, sekarang sudah mulai SD yang berbasis pesantren, sehingga anak-anak kita dari awal sudah diajarkan sesuatu yang mendasar secara agama gitu ya, sehingga kedepannya dari sini sudah bisa lanjut ke pesantren tingkat SMP misalnya. Jadi ada dasar-dasar. Saya kira sesuatu yang sangat baik, artinya lebih awal lagi anak-anak ini sudah dididik bagaimana agama ini sangat penting bagi bagi pembangunan karakternya sendiri, sehingga nanti kedepannya akan menghasilkan generasi-generasi yang kita harapkan, generasi-generasi yang berkarakter begitu. Harapannya sendiri Pak Ji dengan adanya dan sudah diresmikannya sekolah ini seperti apa? Ya, saya berharap bahwa para orang tua murid bisa datang ke sini melihat bagaimana SD yang berbasis pesantren ini, sehingga orang tua tahu bahwa kalau bisa dari awal ini dia sudah menyekolahkan anaknya di tingkat-tingkat pesantren begitu, bukan hanya di tingkat SMP tapi sudah mulai dari awal tingkat SD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentu saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Silim Rempang memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pengelola Yayasan Pondok Pesantren Mapopolongi yang berinisiatif mendirikan sebuah sekolah dasar berbasis pesantren. Dan saya kira ini tentu hal yang luar biasa karena kita ketahui khususnya di Sidrap ini sebenarnya ada banyak pesantren yang berdiri di Sidrap ini termasuk di daerah lain, tapi biasanya mereka membuka itu dari mulai madrasah sanawiyah dan aliyah. Jarang yang mendirikan madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar berbasis pesantren. Jadi tentu dengan adanya sekolah dasar berbasis pesantren atau madrasah ibtidaiyah yang dirintis oleh Pak Kiai Wahidin Rabbani tentu hal yang sebuah inovasi yang luar biasa, dan insya Allah kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Silim Rempang tentu akan memfasilitasi pesantren ini karena amanah undang-undang dan turunannya ke bawah itu memang hari ini pondok pesantren sudah diberikan ruang gerak yang sangat luar biasa, dan pemerintah memberikan dana abadi pesantren dan tentu saja memiliki beberapa persyaratan, dan kami insya Allah di Kementerian Agama dalam hal ini seksi pondok pesantren akan membackup, memfasilitasi semua yang berkaitan dengan pembiayaan pondok pesantren termasuk di pondok pesantren Mapopolongi. Kira demikian. Terima kasih.